Aku pulang membawa kesuksesan. Mobil mewah, jas mahal, dan nama yang dielu-elukan banyak orang. Tapi saat aku berdiri di depan rumah reyot itu, ibuku menatapku kosong. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, lalu ia berkata pelan, "Nak, kamu siapa?" Saat itulah dunia yang kubangun runtuh seketika. Sebelum ceritanya dimulai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir menemani kalian. Setiap dukunganmu adalah semangat bagi kami untuk berkarya. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Rumah itu masih sama, dinding kayu lapuk, atap bocor yang dulu kutambal dengan tangan kecilku sendiri. Bedanya, aku kini kembali sebagai orang berhasil. Tapi semua pencapaianku terasa tak berarti saat mata ibu tak lagi mengenaliku. "Ibu, ini aku, anakmu," kataku lirih, mencoba tersenyum. Ia justru mundur selangkah, memeluk dadanya. "Maaf, Nak, aku benar-benar tak ingat." Hatiku remuk. Bertahun-tahun bekerja keras di negeri orang, menahan rindu, menelan lelah, semua kulakukan demi satu hal, melihat ibu bangga. Namun takdir menamparku lebih keras dari kegagalan manapun. Kesuksesan ternyata tak selalu membawa kebahagiaan. Kadang ia datang terlambat. Aku menatap foto lama di dinding. Seorang bocah kurus menggenggam tangan wanita sederhana dengan senyum paling tulus di dunia. Di sanalah aku, di sanalah ibu. Aku berlutut, menggenggam tangannya yang dingin. "Tak apa, Bu. Meski ibu tak mengenaliku hari ini, aku akan tetap pulang, setiap hari." Dan di rumah kecil itu, aku belajar kembali arti pulang yang sesungguhnya. Bukan tentang seberapa tinggi kita melangkah, tapi seberapa setia kita kembali. Aku berdiri di halaman rumah itu cukup lama, seakan kakiku menolak melangkah. Tanah merah yang becek, pagar bambu miring, dan pohon mangga tua di samping rumah. Semuanya tak berubah, hanya aku yang berubah. Atau mungkin, akulah yang paling asing di tempat ini. Angin sore membawa bau tanah dan kenangan. Disinilah dulu aku berangkat dengan tas lusuh, diantar ibu dengan mata sembab, namun senyum dipaksakan. "Pergilah, Nak, kejar hidupmu, ibu kuat." Kalimat itu masih terngiang jelas, sejelas janji yang kuucapkan saat itu, aku akan pulang sebagai orang berhasil. Dan aku menepatinya. Aku berhasil, setidaknya menurut dunia. Mobil hitam mengkilap terparkir canggung di depan rumah reyot itu. Jas mahal di tubuhku terasa seperti kostum yang tak pantas. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Bukan karena takut miskin, bukan karena takut ditolak, tapi karena harapan. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua berdiri di sana. Tubuhnya lebih kurus dari ingatanku. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk. Aku tahu itu ibu. Aku hafal garis wajah itu bahkan dalam gelap. Namun, tatapannya kosong. Tak ada kilatan rindu, tak ada air mata bahagia. "Permisi, cari siapa, Nak?" Satu kalimat itu menghantam dadaku tanpa ampun. Aku mencoba bersenyum, menahan suara agar tak pecah. "Ibu, ini aku, anakmu." Ia memicingkan mata, menatap wajahku lama, terlalu lama, seolah mencari sesuatu yang tak ditemukannya. Lalu ia menggeleng pelan. "Maaf, ibu tidak punya anak sepertimu." Dunia mendadak sunyi. Kesuksesan yang kubanggakan, gelar, uang, jabatan, lenyap maknanya dalam 1 detik. Aku melangkah masuk. Rumah itu dingin dan lembab. Di sudut ruangan ada tikar tua, kompor minyak dan lemari reyot yang pintunya tak pernah benar-benar tertutup. Di dinding tergantung foto usang, seorang bocah kurus berdiri di samping ibunya. Aku, senyumku polos, tanpa beban. "Ibu ingat foto ini?" tanyaku sambil menunjuk. Ia mendekat,
menatap foto itu lama, lalu tersenyum kecil. Anak itu, anak baik, tapi sudah lama pergi, tidak pernah pulang. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tuduhan apapun. Aku ingin berteriak bahwa aku pulang, bahwa aku di sini, bahwa setiap malam di negeri orang, aku bekerja sambil membayangkan wajahnya. Tapi apa gunanya? Baginya, aku hanya orang asing yang membawa wajah mahal dan kenangan yang hilang. Malam itu aku tidak kembali ke hotel. Aku memilih tidur di lantai rumah ibu, beralaskan tikar tua. Dari balik dinding aku mendengar batuknya yang panjang, nafasnya yang berat. Setiap suara itu mengoyak dadaku dengan rasa bersalah. Aku baru tahu dari tetangga keesokan paginya. Ibu mulai pikun sejak 2 tahun lalu, sejak jatuh di kamar mandi, sejak menungguku pulang yang tak kunjung terjadi. Dia sering duduk di depan rumah, Nak. Katanya nunggu anaknya pulang membawa kesuksesan. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa izin. Aku pulang membawa kesuksesan, tapi kehilangan satu hal paling penting, waktu. Pagi itu ibu menyuguhkan teh hangat dengan tangan gemetar. Ia tersenyum padaku, ramah seperti pada tamu. Minum dulu, Nak, jangan sungkan. Aku menerima cangkir itu, lalu menggenggam tangannya erat. Tak apa, Bu, bisikku dalam hati. Meski ibu tak mengenaliku, aku akan tinggal. Kali ini aku tidak akan pergi. Dan disitulah tekadku lahir. Jika ingatan ibu tak bisa kembali padaku, maka akulah yang akan kembali pada hidup ibu, sepenuhnya. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Sinar matahari menembus celah dinding kayu, jatuh tepat di wajah ibu yang tertidur di depan kecilnya. Napasnya berat, dadanya naik turun tak beraturan. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu menjadi alasan aku bertahan hidup. Aku pernah bermimpi membelikan ibu rumah besar. Aku pernah membayangkan memeluknya sambil berkata, "Ibu tak perlu kerja lagi." Tapi tak satu pun dari mimpi itu menyiapkanku menghadapi kenyataan ini. Ibu membuka mata perlahan. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum ramah. Senyum untuk orang asing. "Kamu menginap di sini?" tanyanya polos. Aku mengangguk. "Iya, Bu, aku mau bantu-bantu." Ia tertawa kecil. "Baik sekali kamu, Nak. Jarang orang sebaik itu sekarang." Kalimat sederhana itu menghantam hatiku. Aku, anaknya sendiri, tapi justru dipuji sebagai orang asing. Hari itu aku mulai merapikan rumah, mengganti genteng bocor, membersihkan halaman, menebang ranting mangga yang hampir tumbang. Tanganku yang biasa memegang pulpen kontrak miliaran, kini penuh luka dan tanah. Anehnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar hidup. Tetangga mulai berbisik. "Siapa pemuda itu?" Katanya orang kota. Kasihan ibunya, hidup sendiri selama ini. Aku mendengar semuanya, tapi memilih diam. Siang hari, seorang wanita parubaya datang. Wajahnya lelah, matanya menyimpan iba. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Sari, perawat puskesmas yang sesekali memeriksa ibu. "Mas, apakah Mas keluarga?" tanyanya hati-hati. Aku terdiam sesaat, lalu menjawab jujur. "Saya anaknya." Bu Sari terkejut. "Astaga, akhirnya pulang juga." Kami duduk di teras. Dari dialah aku tahu semuanya. Ibu menolak pindah, menolak tinggal dengan saudara, menolak dirawat di panti. Ia berisi keras menunggu di rumah ini. Menunggu aku pulang. Uang yang kukirim habis untuk biaya hidup dan obat. Dan seringkali ibu memilih menahan lapar agar bisa membeli pulsa, berharap suatu hari aku menelepon. Dadaku sesak. Aku kaya, tapi ibuku menahan lapar demi harapan. "Mas tahu?" lanjut Bu Sari pelan. "Setiap sore beliau duduk di depan rumah. Kalau ada mobil lewat, beliau berdiri. Katanya, itu anak saya pulang." Aku menutup wajah. Tangisku pecah tanpa suara. Sore itu, aku mengambil keputusan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menelepon kantorku, menolak proyek besar yang sedang berjalan, meminta cuti panjang tanpa batas waktu. Aku mau pulang,
Kataku singkat pada atasanku. Dan untuk pertama kalinya, kata pulang benar-benar berarti. Malamnya, ibu duduk di sampingku. Ia memandang langit lalu bertanya pelan, "Nak, kamu punya ibu?" Aku senyum, mesti air mata menggantung. "Punya, Bu, dan dia wanita terhebat yang pernah ada." Ibu tersenyum bahagia, seolah itu jawaban yang tepat. Ia menyanggarkan kepalanya di bahuku, tanpa tahu siapa aku. Tapi sentuhan itu, sentuhan yang sama seperti dulu, saat aku kecil. Aku sadar satu hal malam itu. Kesuksesan sejati bukan ketika dunia mengenal namamu, tapi ketika kamu memilih tinggal, meski tak dikenali oleh orang yang paling kamu cintai. Namun, aku belum tahu. Di balik ingatan ibu yang hilang, tersembunyi rahasia besar tentang kepergianku dulu. Rahasia yang akan mengguncangkan semua keyakinanku. Hujan turun sejak subuh. Atap seng rumah ibu berisik oleh denting air yang jatuh tanpa henti, seolah ikut mengaduk pikiranku. Aku duduk di meja kayu tua, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Malam tadi aku hampir tak tidur. Kata-kata Bu Sari terus berputar di kepalaku. Ada sesuatu tentang kepergianmu dulu. Pagi itu, Bu Sari datang lagi. Ia membawa map coklat kusang, wajahnya serius, berbeda dari biasanya. "Mas, saya ragu mau cerita," katanya pelan. "Tapi Mas berhak tahu." Aku mengangguk, jantungku berdetak lebih cepat. Ibu Mas dulu sempat menolak Mas pergi ke luar negeri. Kalimat itu membuatku tertegun. Menolak? Aku tak pernah mengingatnya begitu. Bu Sari membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas kusam, salinan laporan medis lama, catatan kunjungan puskesmas, dan satu amplop kecil yang warnanya menguning. Setelah Mas berangkat, ibu Mas jatuh sakit cukup parah, bukan karena usia, tapi karena syok dan tekanan batin. Lanjutnya, beliau sering menangis, menyalahkan diri sendiri. Aku menelan ludah, ingatanku melayang ke hari keberangkatanku. Aku memang berpamitan cepat, terlalu cepat. Aku ingat ibu sempat memelukku lama, seakan tak ingin melepas. Tapi aku mengira itu hanya rindu biasa. Ternyata bukan. Bu Sari menyerahkan amplop kecil itu padaku. Ini ditulis setahun setelah Mas berangkat. Ibu Mas menitipkannya ke saya. Katanya, kalau suatu hari Mas pulang, berikan ini. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Tulisan tangan ibu, tulisan yang sangat kukenal. "Nak, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah pulang. Maafkan ibu. Waktu itu ibu takut kamu pergi dan tak kembali. Tapi ibu lebih takut melihatmu mati pelan-pelan di desa ini. Ibu pura-pura kuat saat melepasmu, padahal malam itu ibu jatuh dan kepala ibu terbentur. Sejak itu ingatan ibu sering hilang. Kalau suatu hari ibu lupa wajahmu, jangan sedih. Selama ibu masih ingat namamu di doa, itu sudah cukup. Pulanglah kapanpun kamu lelah. Rumah ini akan selalu menunggumu. Ibu." Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Aku menutup wajah, bahuku bergetar. Jadi kejatuhan itu terjadi tepat setelah aku pergi. Saat aku mengejar masa depan, ibu kehilangan masa lalunya. Aku keluar rumah, berdiri di bawah hujan. Dadaku terasa sesak, seakan hujan tak cukup membasuh rasa bersalah yang menumpuk. Aku menyesal, bukan karena pergi, tapi karena tak cukup sering pulang. Siang itu, ibu duduk di kursi tua, menatap halaman yang basah. Aku mendekatinya, lalu berlutut di hadapannya. "Ibu, kalau aku bilang aku anakmu, apa ibu marah?" Tanyaku pelan. Ia menatapku lama. Kali ini berbeda, matanya berkaca-kaca, tangannya terangkat, menyentuh wajahku dengan ragu. "Entah kenapa wajahmu membuat hati ibu hangat." Aku menggenggam tangannya. "Tak apa kalau ibu lupa namaku, aku akan tinggal, aku akan mengingat semuanya untuk ibu." Ibu tersenyum, lalu memelukku. Pelukan itu singkat, tapi cukup untuk menghancurkan dan menyembuhkanku sekaligus. Namun di balik pelukan itu, aku belum tahu, penyakit ibu tidak sesederhana lupa.
dan waktu yang kumiliki bersamanya jauh lebih sedikit dari yang kuduga. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ibu duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Tatapannya menembus cahaya, seakan mencari sesuatu yang tak pernah bisa kembali. Aku menyeduh teh, mencoba mengisi keheningan yang kian berat. "Ibu capek?" tanyaku lembut. Ia menoleh pelan. "Nak, kalau ibu tidur lama, kamu jangan pergi ya." Kalimat sederhana itu membuat tanganku gemetar. Aku tersenyum, meski dadaku terasa diremas. "Aku di sini, Ibu, tidak kemana-mana." Siang hari, Bu Sari datang bersama seorang dokter dari kota. Wajah mereka serius. Kami duduk di ruang tamu yang sempit. Ibu tertidur di kamar, kelelahan setelah batuk panjang yang tak berhenti. "Mas," kata dokter itu hati-hati, "kami harus jujur." Aku mengangguk. Aku sudah menyiapkan diriku. Atau setidaknya aku pikir begitu. Ibu Mas mengalami demensia lanjut, diperparah dengan komplikasi jantung. Ingatannya akan semakin sering hilang, dan waktunya mungkin tidak panjang. Kata tidak panjang menggantung di udara seperti vonis tanpa tanggal. Aku menarik nafas dalam-dalam. "Berapa lama?" Dokter itu menunduk sejenak. "Beberapa bulan, jika beruntung." Beberapa bulan. Aku yang bertahun-tahun menunda pulang, kini hanya diberi hitungan bulan. Sore itu aku duduk di samping ibu. Ia terbangun dan menatapku bingung. "Kamu siapa?" tanyanya lagi. Kali ini aku tak lagi hancur. Aku tersenyum, setulus yang kubisa. "Aku teman ibu." Ia tersenyum balik. "Syukurlah, ibu takut sendirian." Hari-hari berikutnya kulalui tanpa jadwal, tanpa rapat, tanpa dunia luar. Aku memandikan ibu, menyuapinya, membacakan cerita lama tentang seorang anak yang pergi merantau dan selalu pulang. Kadang ibu menangis saat mendengarnya, kadang tertawa tanpa sebab. Ada hari-hari ketika ibu mengenaliku. Ada hari-hari ketika aku benar-benar asing. Suatu malam, listrik padam. Kami duduk di bawah cahaya lilin. Ibu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu mirip anak ibu." Jantungku berdegup kencang. "Namanya siapa, Bu?" Ia memejamkan mata sejenak. "Namanya..." Ibu lupa. Lalu ia tersenyum kecil. "Tapi anak ibu baik. Dia janji akan pulang." Aku menahan air mata. "Iya, Bu, dia sudah pulang." Ibu mengangguk, seolah mengerti. Ia menyandarkan kepala di bahuku. Kalau begitu, ibu tenang. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan nafasnya yang pelan. Aku sadar, aku tak bisa menawar waktu, tapi aku bisa mengisinya dengan hadir, dengan setia. Dan di saat aku mulai menerima kenyataan itu, takdir menyiapkan satu momen terakhir. Momen yang akan membuatku menyesal, sekaligus bersyukur seumur hidup. Subuh itu datang terlalu sunyi. Tak ada ayam berkokok, tak ada angin menggeser daun. Hanya detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur yang kejam. Aku terbangun karena firasat. Firasat yang tak pernah salah sejak aku pulang. Ibu terbaring lemah. Nafasnya pendek-pendek. Matanya terbuka, menatap langit-langit lumah. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Ibu," panggilku pelan. Ia menoleh perlahan. Tatapannya berbeda. Tidak kosong, tidak bingung. Jernih, sejernih tatapan yang kurindukan sejak lama.
"Kenapa kamu menangis, Nak?" tanyanya lirih. Dadaku seketika sesak. Suaranya, suara ibu yang dulu. "Aku tidak menangis, Bu," kataku berbohong. Suaraku bergetar. Ia tersenyum lemah. "Bohong. Dari kecil kamu tidak pernah bisa bohong sama ibu." Air mataku jatuh. Aku tak sanggup menahannya lagi. Ibu mengangkat tangannya dengan susah payah, mengusap pipiku. "Kamu sudah pulang ya?" akhirnya. Aku mengangguk cepat. "Iya, Bu, aku pulang. Maaf aku lama." Ia menggeleng pelan. "Tidak, kamu pulang tepat waktu." Aku mengesak. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang sukses, tentang kerja keras, tentang penyesalan. Tapi ibu mendahuluiku. "Ibu sering lupa, Nak. Tapi setiap lupa, ibu selalu ingat satu hal. Nama kamu." Aku menunduk. Air mata menetes ke spray. "Panggil aku, Bu," pintaku lirih. Ia menarik nafas panjang. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menyebut namaku. Namaku. Lengkap. Tanpa ragu. Dunia seakan berhenti berputar. Akhirnya ibu bisa bilang ini. "Ibu bangga sama kamu. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu pulang." Tangannya mengerat di genggamanku. "Jangan salahkan dirimu." Ibu merelakan semuanya. Demi hidupmu. Aku menggeleng, menangis seperti anak kecil. Aku mau lebih lama sama ibu. Ia tersenyum damai. Waktu tidak lama, tapi cinta cukup. Lalu ia memejamkan mata sejenak. Nafasnya melambat. Aku panik, memanggil namanya berkali-kali. "Ibu? Ibu? Aku di sini." Matanya terbuka lagi. Sangat singkat. Ia menatapku sekali terakhir. Lalu berbisik. "Pulang? Itu sudah cukup." Tangannya terlepas dari genggamanku. Nafasnya berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak aku sukses, aku benar-benar hancur. Tapi di antara hancurnya hatiku, ada satu hal yang tersisa. Ibu pergi dalam damai. Karena anaknya akhirnya pulang. Rumah itu menjadi terlalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang menusuk. Sunyi yang membuat setiap sudut rumah terasa berteriak memanggil namanya. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kursi tempat ibu biasa duduk. Masih ada selendangnya tergantung di sandaran. Masih ada cangkir teh yang belum sempat kucuci. Semua tampak seolah ibu hanya keluar sebentar. Tapi aku tahu, ia tak akan kembali. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak banyak pelayat. Hanya tetangga dekat, Bu Sari, dan beberapa orang yang mengenal ibu sebagai wanita pendiam yang setia menunggu. Tak ada karangan bunga mewah. Tak ada pidato panjang. Tapi setiap doa terasa berat. Seberat cintanya yang selama ini kupikul tanpa sadar. Saat tanah terakhir menutup liang, kakiku lemas. Aku berlutut di samping makam, tak peduli tanah menodai jas hitamku. "Bu, aku pulang," bisikku. Dan untuk pertama kalinya, kata itu terdengar seperti perpisahan. Hari-hari setelahnya kulalui seperti bayangan. Aku bangun pagi, memasak sarapan untuk 2 orang, lalu terdiam, menyadari hanya aku yang makan. Aku menyiapkan obat di meja, lalu ingat tak ada lagi yang harus kuminumkan.
Setiap rutinitas adalah luka kecil yang berulang. Suatu sore, aku membersihkan lemari ibu. Di dasar laci aku menemukan buku kecil berbalut kain. Buku harian ibu. Tulisannya rapi, tapi semakin ke belakang, semakin goyah. Hari ini aku lupa wajah anakku, tapi aku ingat doanya. Aku takut mati sendirian, tapi aku percaya anakku akan pulang. Lembar terakhir membuat tanganku gemetar. Kalau kamu membaca ini, berarti ibu sudah pergi. Jangan bersedih terlalu lama. Hidupmu tidak salah hanya karena ibu menunggu. Pergilah, tapi jangan lupa pulang ke hatimu sendiri. Aku menutup buku itu, menekan ke dadaku. Tangisku pecah. Tangis orang dewasa yang akhirnya mengerti arti kehilangan. Malam itu aku duduk di teras, menatap jalan kecil di depan rumah. Jalan yang dulu kulewati saat pergi. Jalan yang kini mengantarkanku pada keputusan terakhir. Aku membuka ponsel, menatap surel dari kantor. Tawaran kembali bekerja, gaji besar, jabatan lebih tinggi, hidup yang dulu kuimpikan. Lalu aku menatap rumah ini, rumah yang menungguku pulang, sampai penghuninya tak lagi ada. Aku menghela napas panjang, lalu mengetik satu pesan singkat. Terima kasih. Aku memilih tinggal. Aku tahu ibu tak akan marah, karena akhirnya aku paham. Kesuksesan bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa dalam kita kembali. Dan di rumah kecil ini, aku akan memulai hidup baru. Hidup yang sederhana, tapi penuh makna. Pagi itu, matahari terbit pelan, seolah menghormati keheningan rumah kecil ini. Aku menyapu halaman, menyingkirkan daun mangga yang gugur semalam. Setiap gerakan terasa seperti doa. Sederhana, tapi penuh makna. Di sudut halaman, aku menanam bunga melati. Ibu menyukainya. Katanya, wangi melati selalu mengingatkannya pada rumah. Aku memutuskan tinggal. Bukan karena tak bisa pergi, tapi karena akhirnya aku tahu kemana harus kembali. Hari-hari berlalu. Aku memperbaiki rumah sedikit demi sedikit, tanpa menghilangkan jejak lama. Foto usang tetap di dinding, kursi tua tetap di teras. Aku membuka kelas kecil untuk anak-anak desa, mengajarkan apa yang kupelajari selama bertahun-tahun merantau. Setiap tawa mereka mengisi kekosongan yang dulu menjerit. Suatu sore, Bu Sari datang. Ia tersenyum melihat halaman yang kini rapi. Ibu Mas pasti tenang, katanya pelan. Aku mengangguk. Saya belajar pulang tepat waktu. Malamnya aku duduk sendiri di teras. Angin berembus lembut. Untuk sesaat, aku merasa ibu duduk di sampingku. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kehangatan. Aku menutup mata dan berbisik, "Terima kasih, Bu." Aku tidak pergi lagi. Aku mengerti sekarang. Kesuksesan bukan tentang dikenali dunia, melainkan tentang dikenal oleh hati yang kita cintai. Dan bila suatu hari aku kembali melangkah jauh, aku tahu satu hal. Aku tak akan pernah tersesat, karena aku sudah menemukan tempat pulang yang sesungguhnya. Jangan menunggu sukses untuk pulang, karena orang yang menunggumu tak selalu punya waktu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika ceritanya menyentuh hatimu, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak kisah bermakna bisa terus kami hadirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.